warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Rahmawati dengan NIM 130524000013. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen Ibu Ulinuha MPD. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai periode sastra pada tahun 1850 sampai sekarang. Poin yang pertama, periode sastra pada tahun 1850 sampai 1933. Karya sastra yang banyak ditulis adalah roman yang beralur lurus, gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa-peribahasa, tetapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Banyak digresi bercorak romantis dan didaktis. Roman-roman mempersoalkan adat, terutama masalah kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern berlatar daerah dan kehidupannya. Termasuk dalam periode ini antara lain adalah sastrawan Marah Rusli dalam karyanya Siti Nurbaya dan sastrawan Hamka dalam karyanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Periode selanjutnya yaitu pada tahun 1933 sampai 1942. Karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru dan soneta. Puisi-puisi tersebut menggunakan kata-kata nan indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya diafan dan dipolos. Rima merupakan sarana kepuitisan. Prosa yang ditulis menggunakan watak bulat, teknik perwatakan tidak dianalisis secara langsung, alurnya erat karena tak ada digresi, mempersoalkan kehidupan masyarakat kota seperti emansipasi, pemilihan pekerjaan, diwarnai idealisme dan cita-cita kebangsaan serta bersifat didaktis. Pengarang yang termasuk periode ini adalah Amir Hamzah dalam karyanya Nyanyian Sunyi Buah Rindu, Sultan Takdir Ali Syahbana dalam karyanya Layar Terkembang dan Tebaran Megah. Poin selanjutnya yaitu periode sastra pada tahun 1942 sampai 1945. Periode sastra ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia, membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Pemerintah melalui Balai Pustaka Keimen Kasidoso menerbitkan karya-karya baik novel, puisi, dan cerpen yang kebaikan dan keunggulan Jepang. Selain itu, Jepang menggunakan sandiwara sebagai media propaganda. Untuk melengkapi karya-karya propaganda, Jepang juga mengadakan sayembara penulisan secara baik cerpen maupun naskah sandiwara. Salah satu pemenang sayembara adalah F.A. Tambonan Pusaka Sejati dari seorang Ajah. Selanjutnya yaitu periode sastra pada tahun 1945 sampai 1961. Pada periode sastra kali ini, puisi, cerpen, dan novel atau drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum dan humanisme universal, hak-hak asasi manusia karena dampak perang dengan gaya realitas bahkan sinis ironis, di samping mengekspresikan kehidupan batin kejiwaan dengan menggunakan filsafat. Pada karya sastra puisi menggunakan puisi bebas dengan gaya ekspresionisme, simbolik realis, gaya sajaknya presmatis dengan kata-kata yang ambigu dan simbolik, dengan bahasa kiasan seperti metafora, juga ironi dan sinisme. Sastrawan-sastrawan yang berkiprah dalam periode ini adalah Khairul Anwar dalam karyanya Deru Campur Debu, Kerikil Tajam yang Terempas dan yang Putus. Selanjutnya yaitu periode sastra pada tahun 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya.
mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan dengan orientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Karena dampak corak sastranya bermacam-macam, ada beride keislaman, ada beride kenasionalismean, dan ada dengan ide rakyat. Ada yang bebas mengabdi kemanusiaan, banyak ditulis cerpen yang dimuat di berbagai media massa, tidak muncul novel-novel besar. Sastrawan-sastrawan yang muncul pada periode ini ada W.S. Rendra, ada Tato Sudarto Bakhtiar dalam karyanya Suara, Nugroho Noto Susanto dalam karyanya Hujan, Kepagian, dan Tiga Kota. Poin selanjutnya yaitu periode sastra pada tahun 1971 sampai 1998. Periode sastra pada kali ini menjelaskan tentang maraknya karya-karya populer, juga banyaknya bentuk eksperimentasi sastra dalam sastra. Dalam karya puisi memunculkan 4 jenis gaya puisi, yaitu mentera, puisi imajinisme, puisi lugu, dan puisi lirik. Masalah yang diangkat dalam puisi mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, juragan kaya dan miskin, menggunakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat dalam balada. Prosanya umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kental dengan warna daerah dan pedesaan. Tokoh-tokoh penting sastrawan periode ini adalah Umar Khayyam dalam karyanya Priyayi Sri Sumarah Bau, Gunawan Muhammad dalam karya sastranya Asrama Ranada. Periode sastra yang selanjutnya yaitu periode sastra pada tahun 1999 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi di rubrik sastra harian Republika. Misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi, berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji, Kaljum Bahri, dan Hartono Beni Hidayat dengan media online. Penulis dan karya periode pada sastra saat ini diantara lain ada Andrea Hirata yang karyanya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Mariama, Karpov, dan Padang, Bulan, dan Cinta dalam Gelas. Mungkin itu saja dari periode sastra pada tahun 1850 sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.